Oke sahabat Jatra, kita coba cek kondisi air baku yang ada di toren ya, air keluaran dari pompa yang masuk ke toren, juga nanti keluaran yang sudah dioksidasi ya, sudah diendapkan. Dan kita cek di atas. Oke, keluarannya jernih dan nggak ada endapan ya teman-teman ya. Jadi ini di endapan tidak terdapat kotoran, tapi setelah dia mengendap, dia akan menimbulkan noda kuning kecoklatan ya. Ini karakternya zat besi ya. Untuk tingkat baunya juga tidak terlalu menyengat. Dan ini noda-noda yang ditimbulkan ya teman-teman ya, seperti bisa dilihat di kondisi toren, kuning kecoklatan, sangat pekat. Dan ini jenisnya Fe ya, bukan mangan ya, bukan Mn zat besinya. Oke, kita akan cek kondisi unit filter air, ada di bawah ya, diletakkan di bawah di depan kamar mandi ya. Oke teman-teman Jatra, dan ini 2 unit tabung filter yang tadi kita cek torennya di atas ya. Ini bukan instalasi dari tim Jatra Filter. Sedikit informasi saya ceritakan. Ini awalnya owner pasang 1 unit dan berjalan kurang lebih 1,5 tahun baru ganti media, dan setelah diganti media ternyata tidak berhasil, dan sama teknisi dianjurkan untuk pasang 1 unit lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau pasang 1 unit lagi dengan media, kita belum tahu persis ini medianya apa saja, dan hasilnya masih kurang maksimal ya. Ini tanpa injeksi klorin juga ya teman-teman ya. Kondisi airnya lumayan zat besi tinggi, tapi ini karakternya baunya tidak lengket ya, cuman endapan sama kasusnya di wastafel ataupun di kloset bisa dilihat kuning, bukan di ember ya, seperti ini. Nah ini akan kita lihat nih kondisi media filternya apa saja. Nah ini ada housing filternya pakai 3, dan ini diisikan dengan CTO nih, untuk membantu supaya air lebih jernih ya. Ternyata tidak mampu, pakai 2 unit ya teman-teman ya. Oke, kita akan ngobrol-ngobrol nih sama owner agar bisa dieksekusi. Oke teman-teman Jatra Filter, akan kita eksekusi. Ini akan kita ganti media dengan media baru ya. Menurut informasi dari owner, ini medianya ada yang 1 unit, ada 4 tahapan media. Ada pasir silika, karbon aktif, manganis ginseng, dan ada juga diolit. Untuk unit kedua, infonya full manganis atau pasir aktif ya. Ini unit kedua ya, ini ya. Dan kita pindahin ini unit kedua. Dan ini unit pertama. Oke teman-teman, ini unit kedua. Informasi dari owner, isi pasir aktif atau sen aktif. Oh, yang keluar bukan pasir aktif, ini karbon aktif ini. Ini pasir aktif ya. Pasir aktif lokal ini dia pakai ya teman-teman ya, tapi bukan yang super juga ini. Dan tampaknya ada media zeolitnya juga nih. Kalau teman-teman yang biasa ngikutin channel Jatra Filter, sudah saya jelaskan fungsi penggunaan zeolit ya. Untuk kasus air zat besi, saran tidak menggunakan pasir zeolit atau batu zeolit, tidak akan berhasil teman-teman ya. Ternyata informasi dari owner yang kasar itu batu zeolitnya. Batu zeolit Pak yang kasar.
Dan iya, ini batu diolitnya. Untuk rekan-rekan yang instalasi atau ganti media sendiri, mohon diperhatikan ya, untuk penggunaan media pasir aktif, manganis crimson, manganis diolit, tanpa ada regenerasi, pengaktifan kembali, dia akan cepat jenuh ya. Jadi diperlukan yang namanya klorin untuk mengaktifasi media-media mangan pasir aktif ataupun manganis diolit, termasuk perolit ya. Ada silikannya juga ini. Karbon aktifnya juga ada. Nah, ini karbon aktif campur. Oke teman-teman, ini unit kedua ya, instalasi urutan unit kedua. Untuk tabung pakai WaterTech, bukan Nanotech, WaterTech. Nah ini teman-teman nih, sekali lagi saya jelaskan media tabung kedua ya, jadi pasang paralel, dan ini medianya terdapat media batu hijau yang sering kita sebut pasir diolit, terus ada batu putih yang kita sebut juga pasir silika, dan ini ada pasir warna hitam, pasir aktif atau pirolit ya, sama, dan ini juga ada yang hitam lebih kasar, ini karbon aktif. Nah ini dari keempat jenis media ini yang banyak ini pasir aktifnya ya, pasir aktif mungkin ini 2 karung sekitar 50 kilo ini. Nah ini kasus kita hari ini teman-teman. Nanti kita coba kita bandingkan dengan media unit pertama di instalasi paralel yang ada di dalam yang belum kita eksekusi. Kita akan bandingkan ya. Oke teman-teman, ini unit pertama di sistem instalasi paralel 2 unit. Nah ini unit pertama yang langsung dari air sumur, air toren ya. Nah ini lebih kuning. Oh, media ini juga ada pasir diolit, ada batu hijau. Di bawahnya batu hijau ada silika ini teman-teman. Sudah kami jelaskan untuk penggunaan silika dan batu diolit, jika untuk kasus zat besi tidak akan berhasil ya teman-teman ya. Komposisi yang salah ini. Kalau kasus sumur, air sumurnya berlumpur dan pasir, bisa kita gunakan pasir diolit dan pasir silika. Tapi ini kasusnya zat besi ya, zat besi tinggi. Jenisnya Fe. Dan ini ada media manganis juga ya. Ini manganis diolitnya kurang matang ya, produksinya kurang matang, warnanya lebih identik hijau dibandingkan coklat. Oke, manganis diolit warna hijau. Dia manganis yang produksinya berkualitas, dia warna coklat kehitaman. Ini malah kehijauan. Nah ini teman-teman ya, media unit pertama sama ya. Ini ada beberapa jenis media yang digunakan. Ada karbon aktif, ini yang hitam karbon aktif, dan ini yang warnanya kehijauan, butirannya lebih kecil ya. Nah ini manganis diolit ya. Terus ada yang kasar, hijau kasar. Nah ini batu diolit. Ada juga apa ini, pasir silika juga. Jadi ini medianya ini komposisinya 4 tahap dan belum maksimal dikarenakan seperti yang sudah sering saya jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk kasus zat besi jangan gunakan media diolit, full diolit atau diperbanyak diolit dan silika, tidak akan maksimal ya.
Kita akan gunakan manganis ginseng, pasir aktif, pirolit, atau manganis diolit untuk mengikat zat besi. Selain itu, untuk regenerasi media yang untuk mengikat zat besi, usahakan untuk diinjeksi dengan klorin ya, supaya media tersebut akan tetap aktif, tidak cepat jenuh. Oke, ini sekilas infonya ya teman-teman ya, media pertama. Oke, sahabat Jatra, setelah kita kosongkan tadi ya 2 unit tabung, dan ini kita isikan kembali dengan media filter. Untuk komposisi di masing-masing tabung ini ada 3 jenis media yang kita gunakan. Ada pasir silika ya, ini ek bangka yang kita gunakan warna putih, ini manganis ginseng, dan ini karbon aktifnya teman-teman, MES 830 ya. Ini karbon aktif batok kelapa ya, dan batok kelapa. Untuk komposisi masing-masing tabung sama, sistem Jatra filter itu sama ya teman-teman ya. Karena kemarin ada yang berkomentar untuk instalasi paralel 2 unit media yang digunakan seperti apa. Nah, kalau menggunakan sistem dari Jatra filter, masing-masing tabung itu medianya sama, tidak dipisah. Alasannya karena melewati tabung pertama itu akan berproses yang namanya oksidator ya, penyerapan sedimen padat, partikel padat. Lalu masuk ke unit kedua, dia ada penyaringan ya, sehingga media zat besi yang lolos tetap akan tersaring di media filter yang kedua. Jika teman-teman kurang jelas bisa dicek di deskripsi ya. Oke, lokasi kita hari ini ada di Bekasi ya, Kabupaten ya, Bekasi Kabupaten, tepatnya di Kecamatan Karangbahagia ya Pak ya. Kecamatan Karangbahagia ini di Perumahan Taman Karangbahagia. Dan ini tabung kedua kita isikan dengan media yang sama. Kurang lebih untuk dasaran sekitar 5 kg ya. Dan kita isikan media kedua ya. Ini media kedua karbon aktif sekitar 23 kilo ya. Karena sisa satu sak seperti ini sekitar 2 atau 3 kilo sisanya. Nah, ini untuk media ketiga teman-teman ya. Media ketiga di atasnya karbon yang setelah kita isikan tadi. Ini nanti isinya kurang lebih antara 15 sampai 17 kilo di atas. Oke. Nah, ini total isi nanti segini ya, sekitar 80%, 85% lah ya. Gini. Oke, sahabat Jatra, instalasi proses penggantian media filter ya, yang awalnya diinstalasi oleh teknisi lain menggunakan 2 unit filter air ya, menggunakan 2 unit tabung maksudnya ya, tidak berhasil. Dan ternyata komposisi media yang tidak tepat ya, penggunaan medianya tidak sesuai dengan karakter dan kasus air yang disaring. Nah, untuk melihat hasil filtrasi yang telah kita rubah medianya setelah kita ganti ya, oke, kita cek keluaran dari keran. Ini keluaran dari keran ya, sudah tidak berbau ya teman-teman ya, sudah tidak berbau. Tadinya keluar cukup kuning ya, cukup kuning. Nah, kita akan lihat, kita tampung di botol aqua ya. Oke, kita coba lihat langsung dari keran wastafel. Kita tampung di botol aqua ya. Oke. Oke, seperti ini teman-teman hasil filtrasi setelah penggantian media ya. Nah, teman-teman jangan kaget, ini bukan keruh ya, ini pengaruh dari oksigen yang ada di media karbon aktif. Ini akan naik ya, ada butiran seperti oksigen kalau kita sering minum air bersoda. Nah, seperti itu ya. Nah, ini gelembung-gelembung kecil, ini air mengandung oksigen. Oke, ya lama-lama akan jernih teman-teman ya, jadi oksigen akan naik. Untuk baunya sendiri
sudah tidak berbau ya, sudah tidak berbau. Dan perbedaannya, oke, nah ini air warna hitam ini yang tadi air langsung dari sumur, kita tes pakai air teh ya, hasilnya seperti ini. Nah yang ini akan kita tes lagi menggunakan air teh ya, seperti apa hasilnya. Oke, kita tes ya. Oke teman-teman, kita tes pakai air teh. Ini tes dengan air teh bukan sebagai parameter ya, bukan sebagai parameter tingkat partikel ya yang tersaring di media filter, cuman hanya sebagai apa ya, untuk perbandingan saja ya. Untuk partikel padat pasti masih ada, entah itu partikel jenis apa, zat besi atau Fe ataupun Mn-nya pasti masih ada. Oke, coba kita tes, kita tuang. Oke, air tidak langsung berubah menjadi hitam, masih normal warna. Oke, warna teh. Nah ini yang kita tes tadi siang ya teman-teman ya, warnanya seperti ini. Ini air langsung dari pompa sumur, dan ini air yang sudah kita filter, yang barusan kita tes dengan air teh. Oke, bagi teman-teman yang membutuhkan jasa instalasi unit filter air ataupun servis media filter air, bisa hubungi kami ya. Untuk nomornya bisa dicek di deskripsi. Oke rekan-rekan semua, sampai jumpa di video kami berikutnya. Salam filter air.